semangat gitu ya Pak ya, walaupun ini di penghujung minggu gitu ya, hari Jumat, tetapi semangatnya tetap Senin gitu ya. Karena bentar lagi jelang ke akhir pekan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat datang untuk para hadirin Bapak Ibu sekalian dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2023. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk acara yang luar biasa pada hari ini. Perkenalkan, senang sekali saya Jihan Novita yang akan memandu sesi mini talk show di PLN Icon Plus pada pagi hari ini. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Sekda Kabupaten Sumedang, ada Bapak Herman Suryatman. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya, sudah atur nuhun. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya berkenan untuk bisa berbincang-bincang bersama saya di mini talk show-nya dari PLN Icon Plus pada pagi hari ini. Baik, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih Pak untuk para hadirin Bapak Ibu sekalian yang juga sedang ada di acara Apkasi Otonomi Expo 2023. Kita juga undang untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa merapat ke booth-nya PLN Icon Plus untuk bisa menyaksikan sesi mini talk show kita pada pagi hari ini. Baik, Pak Sekda, kita ngobrol-ngobrol boleh ya Pak ya? Boleh banget. Boleh banget. Nah, ini kenapa akhirnya kita manggil gitu ya PLN Icon Plus, senang sekali untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Kabupaten Sumedang, karena sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat ya Pak ya, Kabupaten Sumedang sudah dapat meraih gitu ya nilai indeks SPBE tertinggi kedua. Kalau yang pertama kan Kemendikbud, kalau yang kedua ini adalah Kabupaten Sumedang, tapi ini yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, bahkan nasional untuk daerah kabupaten dan kota ya Pak ya. Kita ucapkan selamat, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kabupaten Sumedang. Pak Sekda, ini bisa dijelaskan, ini ternyata ya Kabupaten Sumedang ada di Jawa Barat ternyata bisa sampai mencapai indeks nilai indeks SPBE-nya tertinggi secara nasional untuk daerah kabupaten dan kota. Apa sih Pak yang melatar belakangi Kabupaten Sumedang ini akhirnya membuat terobosan inovasi-inovasi digitalisasi dalam penerapan dan pengelolaan tata pemerintah di Kabupaten Sumedang? Ya, kita mulai dari akhir, start from the end. Jadi akhir yang akan kita tuju adalah mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, yang agamis, yang maju, yang profesional dan kreatif, atau Sumedang Simpati tahun 2023 tahun ini. Jadi tujuan kita adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, persoalannya bagaimana cara mensejahterakan masyarakat ya dalam waktu yang singkat ya dengan kualitas yang baik dan murah. Jadi faster, cheaper, better. Itu saya kira background-nya. Jadi apapun makanannya, minumnya kan teh Jihan. Kirain minumnya apa ya Pak ya? Jadi apapun yang kita lakukan, endingnya adalah rakyat sejahtera. Welfare state, salus populi suprema lex esto. Jadi hukum tertinggi adalah kesejahteraan masyarakat. Apalagi kita sekarang sudah masuk ke era society 5.0. Paradigmnya kan human centric, citizen centric. Jadi bagaimana kita mensejahterakan masyarakat lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Dan itu hanya dengan digital. Makanya kami konsep dengan SBB. Itu background-nya. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Kabupaten Sumedang, ini luar biasa loh Pak. Mengikuti zaman, era digitalisasi akhirnya hadir untuk bisa memudahkan masyarakat dalam melayani masyarakat, tentunya untuk masyarakat yang lebih sejahtera dan juga makmur dengan digitalisasi. Nah, sekarang apa saja Pak aplikasi-aplikasi yang sudah dihadirkan oleh Kabupaten Sumedang untuk bisa memudahkan masyarakat dan juga untuk memudahkan pemerintah kabupatennya untuk bisa mengelola pemerintahan? Ya, aplikasi ini kan di ujung ya. Kalau di SPB itu ada kebijakan, ada tata kelola, ada manajemen, ada layanan. Nah, layanan ini pada akhirnya menjadi muara dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, dan layanan ini tentu ada G2G, government to government, ada G2B, government to business, dan ada G2C, government to society. Ya, dan semua kita garap dengan baik. Kalau untuk G2G, government to government, bagaimana kita memberikan layanan kepada ASN? Kami ada namanya Super App e-Office. Jadi ASN Kabupaten Sumedang ya bekerja itu single sign on. Jadi dari Super App e-Office itu mulai dari masuk jadi ASN sampai dengan pensiun, dari pagi sampai pagi lagi, cukup dengan platform itu banyak hal bisa dilakukan. All about ASN ada di Super Apps e-Office
ASN. Bahkan kita sudah cascade ke tingkat desa. Jadi ada ekosistem e-office di tingkat desa sebagai bagian dari super app e-office Kabupaten Sumedang. Itu untuk internal. Untuk government. Untuk government. Sekarang untuk bisnis dan untuk society, G2B, G2C-nya kita siapkan namanya super app Tahu Sumedang. Tahu. Iya. Apa kepanjangannya? Jadi Pak kalau Sekda? ingin tahu tentang Sumedang, kami tahu apa yang ingin Anda ketahui. Ya tahu Sumedang gitu. Oke gitu. Dalamnya apa aja sih itu Pak tahu Sumedang? Dalamnya renyah. Renyah. Namanya juga tahu Sumedang. Ya. Enak ya. Bikin The best tahu in the world kan, the best tofu in the world kan tahu Sumedang. Oke, ini unik juga ya. Tapi untuk tadi kan government to government itu adalah Ya. Super super app e-office. apps, ya, e-office. Kalau untuk itu yang Yes. bisnis dan juga Super app tahu Sumedang. Oke. Jadi semua informasi masyarakat bisa akses di Tahu Sumedang, dan semua layanan ada di Tahu Sumedang. Jadi ada yang sifatnya informatif, ada yang sifatnya interaktif. Masyarakat ingin buat KTP misalnya, ingin buat kartu keluarga, ingin izin, bahkan ini spesial untuk izin ya, izin usaha di tempat lain kan berhari-hari. Ya, dengan digital di Sumedang sekarang hanya 10-15 menit. Wow. 10-15 menit masyarakat sudah dapat nomor induk berusaha untuk izin usaha resiko rendah. Dan itu apabila masyarakatnya konvensional ya, manual, kan di lembur mah belum semuanya friendly dengan digital. Yeah. Kita bisa bisa datang ke kantor desa. Jadi datang ke kantor desa dilayani secara digital, urusan selesai 10-15 menit. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kabupaten Sumedang. Ya. Luar biasa Pak, ini benar-benar canggih. Dan realisasi NIB, nomor induk berusaha, kemarin Bapak Presiden memberikan atensi agar semua kepala daerah memberikan atensi untuk NIB ini, karena ini akan mendongkrak usaha mikro dan kecil biar bisa naik kelas. Realisasi Sumedang itu sudah menembus 45 ribuan, ya, tertinggi di Indonesia. Wow. Kabupaten dengan layanan NIB tertinggi di Indonesia. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan lagi dong untuk Kabupaten Sumedang. Ternyata memang kita sebenarnya cuma tahu Sumedang itu adalah tahu Sumedang. Ternyata memang tahu Sumedang itu juga ada di aplikasi gitu. Ya. Di aplikasi, diimplementasikan dalam aplikasi yang bisa melayani masyarakat si Sumedang itu sendiri. Jadi kalau tahu sebagai sebuah komoditas itu masa lalu. Oh gitu. Ya, sekarang ini bukan hanya tahu sebagai komoditas, makanan yang paling enak di dunia, tapi juga masyarakat yang paling berpengetahuan. Ya, saling tahu, bahkan tidak ada rahasia di antara orang Sumedang itu. Karena ya tahu Sumedang. Jadi bukan sekedar tahu gitu ya Pak ya, Ya, tapi ini bukan. tahu, mengetahui sebuah Pusat ilmu informasi. pengetahuan yang Sumedang. Karena di Sumedang juga kan banyak perguruan tinggi ya. Oke, dan ini Pak, kalau misalnya terkait dengan digitalisasi, sudah ada tahu Sumedang yang diciptakan oleh kabupaten dari Sumedang Ya, itu sendiri. yang developnya ASN. ASN. Ya, kami develop sendiri. Jadi kami punya kedaulatan digital. Ya dong. Luar biasa loh Pak. Ya. Nggak melibatkan vendor. Ada. Vendor atau siapapun perguruan tinggi hanya memberikan advice, Oh, hanya oke. memberikan masukan. Yang developnya kami, dan itu hak cipta intelektual Pemda Kabupaten Sumedang. Wow, luar biasa. Ini benar-benar salah satu bukti Pak peningkatan SDM. Iya dong. Kualitas SDM ternyata Ya, di kabupaten udah canggih banget Kami ya. punya 36 programmer. Nah, 36 programmer Ya. di dalam ASN, di ASN loh. Kabupaten Ya. Sumedang. Dan kami punya ratusan penggiat digital yang bersinergi dengan kami. Ada anak-anak SMK, ada anak-anak STIMIK yang mahasiswa, semua bahu-membahu untuk membangun Sumedang. Wow, ini adalah salah satu alasannya kenapa akhirnya Kabupaten Sumedang ini banyak Ya dikunjungi dong. oleh kabupaten-kabupaten lainnya Ya, untuk studi banding. ya, termasuk satu lagi. Apa? Ada PLN Icon Plus. Ya, sampai saat ini terus berkolaborasi gitu ya Pak ya. Yang membersamai kami. Ada Pak Firza ya, Pak Andi, Pak Rudi. Ini ada Pak Kadis juga nih. Kadis paling ganteng se-Indonesia, dan insya Allah sebentar lagi Kadis paling cerdas di Indonesia. Amin. Oke, Pak. Ya. Ini kan yang jadi kendala ya kan tadi Bapak sempat singgung sedikit, yang jadi kendala kalau misalnya memang beralih ke digitalisasi adalah masyarakatnya. Untuk bisa akhirnya masyarakat itu paham
ini adalah kita harus beralih ke digitalisasi. Ini bagaimana, apa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang? Ya, kendala itu saya kira selalu ada ya. Selama dunia berputar, selama itu ada kendala. Jadi tinggal bagaimana kita men-set up, bagaimana kendala ini kita shifting menjadi challenge, menjadi tantangan. Ya, sehingga kita bisa menjawab tantangan itu. Jadi kendala itu bukan masalah yang kemudian kita terjebak pada kubangan masalah, pada kubangan kendala. No, kendala adalah tantangan. Dan tantangan itu harus dijawab. Ya, salah satu kendala yang paling berat adalah literasi warga. Literasi ASN, literasi warga. Toh semua pihak paham ya bahwa indeks literasi kita kan rendah, 0,001. Dari 1.000 orang hanya 1 orang yang suka baca, termasuk mungkin terkait digital. Dari 1.000 orang hanya 1 orang yang betul-betul paham ya membaca dengan benar berbagai informasi yang ada di platform digital. Makanya sekarang sangat rentan, sangat rawan dengan hoax ya, dan itu masalahnya di literasi. Ini yang menjadi concern kami sekarang. Kalau teknologi insya Allah kita bisa lebih hebat dari Korea, kita bisa lebih hebat dari Finlandia, kita bisa lebih hebat dari Amerika, bahkan kita bisa lebih hebat dari Estonia. Wow, bisa. Luar biasa optimis. Ya, karena saya sudah menyaksikan langsung. Ya, teman-teman kita di Republik ini pinter-pinter kok, beyond. Cuma persoalannya tidak cukup itu. PR kita adalah literasi. Teknologi yang sudah dibangun, ya berikutnya dimanfaatkan enggak? Kan nggak ada artinya. Ya. Tadi tahu Sumedang, ya e-office kalau tidak dimanfaatkan kan sia-sia. Ya, tempo hari saya baru pulang dari Estonia. Kita berkunjung ke digital public service. Kita bandingkan head to head ya mall pelayanan publik Sumedang dengan public service-nya di Estonia. Bagusan yang di Sumedang. Asli. Ya, bukan hanya fisiknya termasuk teknologinya. Cuma kelebihan Estonia warganya betul-betul memanfaatkan berbagai platform yang ada. Nah, di kami ini masih belajar, learning. Oh, luar biasa ya, belajar lagi. Tetapi Ada. Pak, ini kan juga jadi pertanyaan, kenapa akhirnya ASN di Kabupaten Sumedang ini kualitasnya oke banget dan bisa sadar akan peluang terkait dengan digitalisasi ini? Ya, karena itu ada kendala dan itu tantangan, dan tantangan itu dijawab. Ya, salah satunya capacity building, coaching, mentoring, counseling seperti itu kami lakukan terus. Dan kami kerjasama dengan berbagai pihak ya, dengan Icon Plus, termasuk dengan UID, United University, dengan berbagai perguruan tinggi. Bahkan kami bangun kerjasama juga dengan Tsinghua University di Cina. Cina kan keren banget kan sekarang. Kami benchmarking ke sana. Oh, jadi memang memperkokoh dulu pengetahuan dan literasi si ASN di Kabupaten Sumedang dulu untuk sampai akhirnya naik kelas. Paralel. Oke. Jadi nggak bisa ASN-nya ditingkatkan dulu baru dibangun. Ya sambil jalan aja. Ambidexterity, tangan kiri kerja, tangan kanan kerja. Jadi kiri kanan dipaksa. Dalam tanda kutip ya. Kalau kita terlalu edukatif juga, kapan kita majunya? Memang harus strong. Yang penting niatnya baik, dan memang ASN itu kan kewajibannya melayani. Dan melayaninya kan harus faster, cheaper, better. Maka dia harus punya kapasiti dong. Jadi kewajiban untuk ASN meningkatkan kapasitas. Makanya kami pakai pendekatan stick and carrot ya. Kami kasihkan apresiasi, kami berikan award bagi yang bagus, dan kami berikan atensi, kami berikan perhatian, teguran bagi yang tidak mau menaikkan kapasitas. Kami lengkapi dengan manajemen talenta. Dan satu-satunya kabupaten sekarang di Republik ini yang sudah melakukan suksesi. Jadi di Sumedang ada open bidding. Kami sudah punya talent pool. Jadi ASN di Sumedang 10.000 itu masuk di 9 box. Ya, ada box 1, 2 sampai 9. Kalau 7, 8, 9 itu untuk promote, yang dipromosikan. Kalau 4, 5, 6 itu mutasi rotasi. Kalau 1, 2, 3 ya digodok dulu itu. Kalau tidak ya keluar dari barisan. Jadi artinya benar-benar mendapat promosi adalah orang-orang yang berkualitas. Iya dong. Kita sudah pakai manajemen sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman di private sector. Salut lah, termasuk di Icon Plus kan udah keren, dan kami melakukannya. Oke. Dan yang juga jadi pertanyaan ini kan kita udah lihat ini kesuksesan yang sudah diraih oleh raihannya sudah sampai setinggi ini, sejauh ini. Ini prosesnya udah berapa lama Pak sebelumnya untuk bisa mencapai? Cukup panjang. Kita startnya ya untuk digital transformation Sumedang itu 2019. Dan kita belajar dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat maupun di Indonesia. Kami pulang pergi ke Banyuwangi. Banyuwangi kan keren banget. Kami pulang pergi ke Surabaya, ke Kota Bandung. Pokoknya kemanapun kabupaten kota yang bagus, kami benchmark. Dan hasilnya sekarang insya Allah ya, dengan segala kerendahan hati, bukan sombong tapi fakta, kami sekarang one step ahead from the other region. Luar biasa, kita beri tepuk tangan lagi. Wow,
Ini luar biasa loh Pak, dan akhirnya jadi studi banding. Iya. Bisa dijelaskan Pak, ini studi bandingnya saat misalnya ada kunjungan dari beberapa kabupaten gitu, Iya. banyak sekali, ada Ogan Ilir juga udah pernah datang, Iya. Kabupaten Bogor, Gunung Kidul udah datang. 160 lebih kabupaten yang sudah ke Sumedang sekarang. Wow, itu saat mereka datang, apa yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang untuk bisa melakukan studi banding dan Oke. kaji banding ya untuk mereka? Ini kan berangkat dari pengalaman kami 2019 ya. Kami belajar dari berbagai kabupaten kota yang bagus, termasuk ke sektor private. Kami benchmark dan dalam 2 tahun, alhamdulillah kami bisa melompat. Dari indeks e-gov di 2,5 itu dari 2,4, 2 tahun kemudian itu bisa melompat ke 3,81 pertama di Indonesia. Tahun 2020 kita sudah pertama di Indonesia. Kemudian 2021 turun ke 3,5 ya, dan 2022 naik kembali ke 3,84. Tapi sebetulnya bukan itu yang kami kejar. Jadi yang kami kejar kembali lagi ke pasal 1, Salus Populi Suprema Lex Esto, kesejahteraan masyarakat. Ya, wah luar biasa. Walaupun memang ya kesejahteraan masyarakat yang dituju, tetapi ya memang memanfaatkan apa yang ada Ya, saat dengan ini. memanfaatkan platform itu. Dan tadi Mbak ya, yang perlu kami share juga, karena kami sudah punya pengalaman bagaimana melakukan studi komparatif, bagaimana melakukan benchmarking, karena kami sekarang sudah masuk di ekosistem smart government, digital government, kami coba digitalisasi ya. Jadi format studi bandingnya kami shifting di platform namanya Digital Services Living Lab. Jadi kami develop, kami bangun satu platform untuk membantu kabupaten kota se-Indonesia melakukan digital benchmarking, digital studi banding lah, seperti itu. Jadi teman-teman asal masuk gabung di platform Living Lab ini, Digital Living Lab, maka dia bisa meng-capture dirinya, dia bisa tahu seperti apa tingkat kematangan SPB-nya, tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian dia bisa meng-capture juga kabupaten kota yang mau dia benchmark seperti apa. Kalau dia misalnya baru 2,5, kemudian dia benchmark ke Sumedang 3,84, berarti kan ada gap ya. Jadi dengan Living Lab ini itu divisualisasi, di overlay posisi dia dengan yang di benchmark. Ya, tadi 2,5 dengan 3,84. Berapa tuh? Itu kan hampir 1 poin lebih ya, 1,3 poin bedanya ya. Itu kan ada gap. Berikutnya kita bantu secara digital untuk melakukan gap analysis. Jadi kita pakai AI, artificial intelligence. Kemudian dia tinggal klik, dia akan tahu, oh kurangnya ini. Kemudian ada rekomendasi kalau Anda, jadi kata AI-nya itu ya ke yang bersangkutan, hey Kabupaten X, kalau Anda ingin 3,84 seperti Sumedang, ya Anda lakukan A, B, C, D seperti itu. Canggih kan? Canggih banget, Pak. Tapi tolak ukurnya, kenapa Pak akhirnya mereka untuk memilih Kabupaten Sumedang ini jadi studi bandingnya gitu, tujuan studi banding? Ya, karena survei membuktikan. Survei membuktikan dengan segala kreatif. Ini bukan berarti kami sempurna, nggak juga. Banyak sekali PR di Sumedang, banyak keterbatasan. Cuma barangkali hari ini kita one step ahead sehingga memotivasi, menginspirasi teman-teman yang lain 160 lebih kabupaten kota ke Sumedang. Dan kita siapkan, kita bantu juga dengan tadi Digital Services Living Lab, memudahkan. Saya uji coba khusus di 7 kabupaten yang Jawa Barat. Itu 7 kabupaten Jawa Barat kebetulan ditugaskan langsung oleh Pak Sekda Jabar untuk mereplikasi kebaikan yang ada di Sumedang. Dan ternyata dalam tempo beberapa bulan saja itu luar biasa. Saya yakin dalam evaluasi SPB tahun ini, ya nanti kita lihat aja. Ada berapa kabupaten, kota Cirebon misalnya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan lain sebagainya, ada 7 kabupaten, kemungkinan indeksnya bisa di atas 3. Jadi sebetulnya apapun di dunia ini kan bisa direplikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Bahkan ada satu lagi, ATP, amati, tiru, plak. Bahaya itu Pak tapi. Ya, yang mudah ngapain dibuat susah gitu. Kami hanya ingin meyakinkan kabupaten kota di Republik ini bahwa digital transformation itu biasa-biasa saja dan semua bisa. Ya, orang kan biasanya belum apa-apa sudah terkendala, SDM-nya terbatas, budgetnya terbatas, terbatas. No, ya yang paling penting punya nyali nggak, mau apa nggak itu aja. Kalau mau, saya yakin bisa. 100%. Optimistis. Sangat. Luar biasa semangatnya, luar biasa loh ini.
Sumedang, dan akhirnya banyak juga menggandeng beberapa pihak untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Salah satunya ini Kabupaten Sumedang dengan Yes. PLN Icon Plus. Ya sudah lama nih sama PLN itu. Jadi kalau berbicara PLN Icon Plus itu dari balita begitu ya. Dari balita? Bukan ujung-ujung. Oh gitu. Apa saja Pak bentuk realisasi kerjasama dan juga kolaborasi yang dilakukan dari PLN Icon Plus kepada Kabupaten Sumedang? Banyak hal, baik yang softnya ya maupun yang hardnya, saya kira luar biasa PLN. Paling tidak untuk hardnya itu ada di device ya. Bagaimana kita kembangkan data center kita sehingga kita sekarang bisa gabung dengan pusat data nasional. Kita diskusi dengan teman-teman Icon Plus terkait dengan device yang salah satunya adalah server ya. Karena belanja server Kabupaten Kota itu sangat mahal. Padahal kita sudah ada pusat data nasional. Tentu kita komunikasi dengan Kementerian Kominfo, dengan Menpan, dengan Kemendagri, dan tentu diskusi juga dengan teman-teman yang banyak ahli di dalamnya dengan Icon Plus. Itu device. Kemudian networking, jaringan. Ya kalau nggak ada jaringan kan nggak nyambung dong. Ya. Harus ada jaringan. Nah berbicara jaringan, ini spesialisasinya Icon Plus. Ini pengalaman loh. Sumedang itu kan berbukit-bukit, desa-desa kan, Ya. tersebar pelosok, kan sulit dijangkau. Ya. Ternyata sama Icon Plus bisa dijangkau. 270 desa, 7 kelurahan. Kerjasama memang ada 2 provider. Ya masih kakaknya Icon Plus satu, yang satunya Icon Plus. Ya yang di pelosok-pelosok spesialis pelosok ini luar biasa Icon Plus. Di mana ada tiang PLN di sana Icon Plus bisa masuk. Jadi memang ternyata kolaborasi dan juga kerjasamanya sudah. Kayak pegawai Icon Plus aja nih. Jadi memang kolaborasi dan juga kerjasama PLN Icon Plus ini dengan Kabupaten Sumedang itu udah berjalan lama Ya, gitu ya Pak ya. Dan itu ini jaringan. adalah salah satu yang mendukung juga, yang membantu juga Ya. Kabupaten Sumedang ini untuk bisa meraih dan juga sukses dalam menerapkan digitalisasi. Insya Allah. Bahkan untuk jaringan ini sekarang udah 270 desa, 7 kelurahan. Nah, tempo hari Pak Bupati kami sudah bertemu dengan Pak Dirut ya. Rencananya tahun ini kita akan akselerasi, kita akan breakdown ke tingkat RW. Mudah-mudahan dalam ada nyali nggak 2 tahun ke depan semua RW di Sumedang sudah terkoneksi fiber optik dan sudah ada WiFi gratis. Dan itu Icon Plus di depan. RW-RW loh. Ya. Karena target kita masyarakat Sumedang ya harus literat. Kalau sudah literat digital, membangun ini bisa mencuci sendiri. Mencuci sendiri karena informasi bisa kita deliver lebih cepat. Ya tadi faster, better, cheaper. Pada saat informasi kita dekatkan dengan masyarakat, maka masyarakat akan cerdas. Kalau masyarakat cerdas, dia akan mencuci sendiri. Akhirnya kita sejahtera. Seperti itu. Kalau sekarang kan tidak demikian. Sekarang sabun colek. Iya. Harus dikirimkan gitu karena lama. Nah dengan digital ini bisa cepat. Jadi staging pertama itu bagaimana proses pemerintahan basisnya itu data dan datanya biar cepat ya pakai digital. Jadi data driven government. Nah sekarang kami sudah mulai geser ke masyarakat, bukan hanya data driven government, kami juga dorong data driven people, di mana people dalam mengambil keputusan berbasis data. Keren nggak? Keren. Berarti itu literat. Kalau literat pasti sejahtera, pasti sejahtera. Iya. Luar Itu biasa. yang dilakukan oleh Denmark, itu yang dilakukan oleh Finlandia. Dan akhirnya gitu. direplikasi. Ya, Kabupaten Sumedang. ya makanya jaringannya baik-baiknya. harus sampai ke desa-desa, lebih jauhnya ke rumah-rumah. Jadi gabung dengan Icon Plus, nggak bakal nyesal. Ini adalah salah satu bentuk nyata ya gitu ya, dukungan dari Icon Plus yang bisa membantu perkembangan dan kemajuan dari suatu daerah gitu ya. Ya. Dan ini harapannya Pak untuk kedepannya SPBE dari Kabupaten Sumedang mau ngapain lagi dan harapannya seperti apa, dan kira-kira yang juga diharapkan bentuk kerjasamanya apa lagi nih dengan Icon Plus? Ya, tentu bagi kami ini never ending proses. Proses yang nggak ada ujungnya Ya. sampai kiamat. Ya karena kesejahteraan masyarakat kan akan meningkat terus standarnya. Paling tidak orientasi kami indeks pembangunan manusia bisa menembus 80. Ya, kemiskinan bisa di bawah 5%, pengangguran bisa di bawah 5%, stunting bisa 0. Ya. Demikian juga untuk laju pertumbuhan ekonomi bisa menembus 7-8%. Indeks Gini bisa 0,3 lah. Itu kan luar biasa. Nah, kalau udah sampai itu, kita akan masuk ke negara maju. Iya. Ya pendapatan per kapita bisa di atas 5.000 US dollar. Dan itu akan dimulai dari Sumedang. Jadi insya Allah
filosofis kami ini dari Sumedang untuk Indonesia, from Sumedang for Indonesia, tapi sejahterakan dulu Sumedang. Dan Icon Plus gabung dengan kami, berikutnya sama-sama kita sejahterakan Republik ini, karena Sumedang bagian dari NKRI. Baik, luar biasa. Jadi memang kerjasama ini secara otomatis dari Icon Plus dengan Kabupaten Sumedang ini akan terus berjalan dan akan mengiringi kemajuan yang akan dialami dan juga dilakukan oleh Kabupaten Sumedang seperti itu ya Pak. Sampai akhir hayat. Dan kedepannya yang paling terdekat gitu ya, kedepannya apa nih Pak yang ingin dicetuskan lagi, inovasi terbaru apa yang akhirnya melibatkan Icon Plus? Ya, concern kami sekarang adalah G2C, G2B. Karena untuk G2G-nya, G2 employee-nya alhamdulillah ya sudah mapan. Justru PR terberat kami adalah bagaimana masyarakat ya bisa mendapatkan berbagai layanan secara cepat. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi sehingga bisa terbantu, kesejahteraannya bisa meningkat. Bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik. Bagaimana UKM bisa naik kelas dan seterusnya dengan digital sebagai tools. Jadi negara ini yang representasinya adalah Pemda Kabupaten Sumedang di Sumedang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mendampingi masyarakat yang pada akhirnya kita bisa maju bersama. Saya kira PR Icon Plus dan kita seperti itu. Jadi ini sekali lagi never ending proses. Ya harus jalan terus begitu. Ya, jadi ini adalah bentuk kerjasama yang tidak ada putusnya, tidak ada akhirnya gitu ya. Akan terus berlangsung, akan terus terjalin sampai yang tadi tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Dan khususnya juga untuk kemajuan Indonesia juga kedepannya gitu ya Pak ya. Dan apps ya, aplikasi ini kan hanya tools, hanya alat. Teknologi hanya tools, hanya alat. Tetapi alat ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi leverage gitu. Oke, luar biasa. Wah, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kabupaten Sumedang nih, berkali-kali tepuk tangan karena memang noise itu ya. Kita tidak tahu, kita tahunya hanya tahu Sumedang itu yang kita makan, yang renyah itu, tetapi memang ada tahu Sumedang yang lain gitu ya, yang memang sekarang lagi dikembangkan juga. Dan satu lagi yang ya sudah kita gulirkan dan kita akan optimalkan, Sumedang Digital Tourism. Oh, luar biasa. Itu apa tuh? Penasaran kan? Nanti kita bahas di lain kesempatan. Loh iya, ini bocoran aja. Kita punya satu destinasi yang luar biasa. Pernah ke Liberty nggak? Ke New York pernah nggak? Belum pernah, tapi sudah tahu. Pengen lihat. Pengen. Pernah ke Eiffel nggak? Menara Eiffel itu? Iya, tahu. Pengen ke sana? Pengen. Nanti ada Sumedang. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Paris, nggak usah jauh-jauh ke New York, cukup ke Sumedang. Oh gitu. Kami punya namanya Menara Kujang Sapasang. Menara Kujang Sapasang, dan itu lokasinya di Sumedang, di satu tempat yang luar biasa, sangat indah. Jadi lebih keren dari yang namanya Liberty. Asli nih. Oh, iya. Lebih keren dari yang namanya Menara Eiffel. Ini kan masalah storytelling aja, ini masalah narasi aja. Kita sedang persiapkan. Jadi menara ini tingginya 100 meter. Ya, di atas bukit. Kemudian di bukit sampingnya ada Masjid Al-Kamil. Ya kan? Kemudian Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang dikoneksikan dengan jembatan. Dan ini punya makna filosofi juga. Apa tuh Pak? Ya, menara ini merepresentasikan budaya. Karena Sumedang kan pusat budaya Sunda. Ya. Jadi Menara Kujang Sapasang itu representasi budaya. Masjid itu representasi agama. Jadi harus berbasis budaya tapi juga berbasis agama. Dan jembatan ini representasi dari teknologi. Jadi harus juga berbasis teknologi. Dengan budaya kita bisa membumi, dengan teknologi kita bisa melangit, dengan agama kita bisa jadi berkah. Wah, luar biasa filosofinya. Dan langsung itu masuk sampai ke hati Pak. Dan itu ada di platform digital. Jadi kalau belum punya ongkos untuk Sumedang, saya kira tinggal buka aja Wakepo, WhatsApp kebutuhan informasi dan layanan online. Di sana bisa akses. Sudah bisa diakses. Yang tadi digital tourism bisa diakses di sana. Ada juga di Tahu Sumedang, jadi bisa wisata digital dulu untuk warming up. Ini terobosan terbaru inovasi dan tourism Tinggal digital. nanti datang langsung di Sumedang. Dikombinasikan antara digital dan manualnya juga, langsung bisa touch, bisa sentuh itu Sumedang. Keren. Dan itu indah banget. Keren banget Pak.
Agustus akan diresmikan Bapak Gubernur. Oh wow, dalam waktu dekat ya sebenarnya. Ya, karena ini desainnya dari Kang Emil, dari Pak Gubernur, dan alhamdulillah kita membawa Pak Bupati, Pak Wakil, kita semuanya berkomitmen insya Allah pertengahan Agustus ini diresmikan. Sehingga transformasi digital Sumedang dampaknya kemana-mana, termasuk ke wisata. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah tahu apa saja yang sekarang memang diterapkan dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Sumedang melalui digitalisasi gitu ya, dengan SPBE, dan juga apa saja yang sudah diberikan dan diupayakan oleh Kabupaten Sumedang untuk bisa mensejahterakan juga memakmurkan masyarakatnya. Baik, dan juga kedepannya diharapkan semoga saja ini masih di nomor urut 2 di tahun 2022. Insya Allah. Insya Allah di tahun ini Terdepan. jadi nomor urut 1. Yakin ya, Pak ya? Karena kan bagaimanapun juga Kementerian Pendidikan, kemudian ini di belakangnya kan apa ya, CEO startup yang tangguh, unicorn, Iya, tangguh. unicorn. Pak Menteri ini kan luar biasa. Iya. Ya, guru kami, mentor kami. Tapi insya Allah tahun ini kita akan beyond dari itu. Jadi yang pertama gitu ya, Pak Ya ya? dong. Untuk kabupaten kota kita kan udah terdepan sekarang. Tapi kalau untuk semua instansi memang Kemendikbud lebih baik. Tapi nggak ada masalah. Toh pada akhirnya kita saling belajar. Dan ini memang unik banget, tujuannya dari akhir gitu ya. Tujuannya adalah untuk bisa mensejahterakan masyarakat Iya. gitu kan. Jadi start from the end. Oke, baik. Terima kasih loh Bang Sekda atas bincang-bincang yang sangat informatif ini, dan semoga saja bisa menjadi insight-insight baru juga untuk kita semua, untuk kabupaten-kabupaten lain dan daerah-daerah lain yang memang sehari ini hadir di Apkasi Otonomi Expo 2023. Sekali lagi terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Sukses terus dan semakin maju untuk Kabupaten Sumedang, dan Insya ditunggu Allah. lagi nanti inovasi-inovasi terbarunya, dan ditunggu juga nanti kita bincang-bincang lainnya ya dengan bahasan-bahasan yang tentunya masih sama dengan terkait SPBE, penerapan digitalisasi di Kabupaten Sumedang. Terima kasih Bapak, Oke. sehat selalu Pak Herman Suryatman. Ada satu quote boleh ya? Boleh. Oke, ini satu quote untuk teman-teman ya. Ini saya simak, saya baca dari karyanya Thucydides. Ini luar biasa sekali. Beliau adalah sejarawan dari Yunani ya. The strong will do that what they can. Jadi the strong will do what they can. And the weak suffer what they must. Ini luar biasa, ini powerful banget. Jadi yang kuat akan melakukan apa yang dia mau. Yang lemah akan menderita karena kelemahannya. Bagi kita, bangsa Indonesia ini tidak ada cara lain. Kita harus jadi bangsa yang kuat. Harus jadi bangsa yang kuat. Karena yang akan menentukan bangsa yang kuat, dia akan melakukan apa yang dia mau. Apalagi kalau niatnya diluruskan. Seperti Sumedang, niat kami adalah insun medal, insun madangan. Aku lahir, aku memberikan penerangan. Jadi niat kami itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu kata leluhur Sumedang. Karena Sumedang itu berasal dari kata insun medal, insun madangan. Sumedang, aku lahir, aku memberikan penerangan. Diawali dengan niat yang baik, kemudian dengan mentalitas untuk jadi orang kuat, maka dia akan melakukan apapun untuk kebaikan. Kan luar biasa. Tapi kalau kita lemah, kita akan menderita, pasti menderita karena kelemahannya itu. Ya makanya mari kita bergandeng tangan, bahu-membahu, termasuk dengan Icon Plus, dengan yang lain, untuk menjadikan Sumedang kuat, untuk menjadikan Indonesia ini kuat. Dan tentu alatnya digital, alatnya salah satu. Luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Terima Kabupaten kasih. Sumedang. Terima kasih Ya. Pak Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. Sampai berjumpa lagi Pak. Ditunggu juara satunya ya Pak ya, nomor tertinggi pertama. Ada yang lebih dari itu. Apa? Juara di hatimu. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merapat di Bun PLN Icon Plus. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.